Good morning, good day, good afternoon, good night everyone who watch this video. I hope you are in a good condition and keep it up in studying and learning new things. Our material today is about hortatory exposition text. This is the second lesson in semester 1 for Lintas Minat Bahasa Inggris Senior High School. Before we go to the explanation about hortatory exposition text, I'd like you to know our agenda for this lesson. There are learning objectives, definition of hortatory exposition text, its social function, generic structure, and the last one is language features of hortatory exposition text. Learning objectives. Nah, tujuan pembelajaran dari hortatory exposition text ini ada dua. Yang pertama, nanti kita akan diminta untuk mampu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks hortatory exposition. Kemudian menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan hortatory exposition text. Dan yang terakhir, kalian diminta untuk bisa atau mampu membuat hortatory exposition text terkait isu aktual. Nah, untuk informasi, hortatory exposition text ini adalah argumentative text. Sebelum masuk ke materi tentang definition, social function, generic structure, dan language features-nya, kita akan menyaksikan sebuah video. Di sini ada video terkait dengan isu aktual yang terjadi hari-hari ini. Nah, dari video ini, dari isu aktual ini nanti yang akan dibuat menjadi hortatory exposition text. COVID-19 vaccine is now making its way to Indiana, and that means it's time to start planning for your immunization. We know you have a lot of questions about the vaccine and how we plan to distribute it across the state. And right now, our priority is making sure that people who need it most get it first. We'll keep you updated as the situation changes, but for now, here's what we know. Why should I get a vaccine? First of all, we know that everyone should get the vaccine once it is available. These vaccines have been thoroughly tested to ensure that they help protect people from COVID-19. In clinical trials, the vaccines are proven to prevent COVID-19 symptoms in nearly 95% of vaccinated patients. So, we know that these vaccines are safe, and we know that they're effective. Now we need everyone to get vaccinated to help stop the pandemic. The best way to protect yourself, your family, and our community is to get vaccinated as soon as you can. When will I get the vaccine? A few factors will determine when you can get the vaccine. Our distribution timeline will depend on how quickly the vaccine arrives in Indiana, as well as your unique situation. Right now, the vaccine is in limited supply. So we plan to start by vaccinating our healthcare personnel and long-term care residents. Then, depending on our supplies, we will begin vaccinating other at-risk people and critical infrastructure workers. Keep in mind that children under the age of 16 will not be receiving the vaccine at this time because those clinical trials have not been completed. As for everyone else, we ask for your patience. At this time, we hope that everyone will have the opportunity to get vaccinated by next summer. We will keep you updated on our distribution plan as we receive more vaccines. And in the meantime, we'll keep answering your questions. Oke, sebelum melangkah lebih jauh ke hortatory exposition text, bagaimana menyusun atau membuat hortatory exposition text dengan benar,
Yang pertama kali harus kita pahami adalah definition of hortatory exposition text. Nah, di sini bisa kita lihat bersama bahwa hortatory exposition text is a kind of English text that belongs to the argumentative text. Nah, di awal tadi sudah Ibu sampaikan bahwa hortatory exposition text ini termasuk dalam argumentative text. Kemudian hortatory exposition is a text which represents the attempt of the writer to have the addressee do something or act in certain way. Jadi di dalam hortatory exposition text ini nanti si penulis itu akan menyampaikan apa yang ingin ditunjukkan, apa yang ingin diangkat, isu yang ingin diangkat melalui teksnya, bagaimana melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Nah, jadi nanti di hortatory exposition text itu si penulis akan memasukkan argumentasi atau pendapat-pendapatnya tentang suatu isu, bagaimana kita berlaku, bagaimana kita bersikap dengan isu aktual itu, dan cara kita bersikap terkait isu aktual itu. Nah, itu disampaikan di dalam hortatory exposition text. Jadi di sini kita sebagai penulis itu akan mengungkapkan opini kita dari sudut pandang kita, sehingga nanti kita bisa mengajak pembaca untuk mereka bisa setuju dengan opini yang kita sampaikan, dan mereka akan tertarik untuk mengikuti. Nah, sebenarnya selain termasuk dalam argumentative text, hortatory exposition text ini juga bisa dikategorikan sebagai persuasive text, karena di bagian akhirnya nanti kita sebagai penulis akan memberikan rekomendasi, akan memberikan saran kepada pembaca kenapa harus mengikuti apa yang kita maksudkan dalam tulisan kita. Selain definition of hortatory exposition text, hal lain yang tidak kalah penting yang harus diketahui dari hortatory exposition text ini yaitu social function-nya atau fungsi sosial atau tujuannya. Sini bisa kita lihat bersama bahwa hortatory exposition is used to persuade the reader or listener that something should or should not be the case or be done. Nah, jadi tujuan dari hortatory exposition text ini adalah untuk mengajak pembaca atau pendengar bahwa sesuatu itu harus atau tidak harus dilakukan. Jadi dia tujuannya mengajak. Digaris bawahi di sini bahwa tujuan akhir dari hortatory exposition text itu adalah mengajak pembaca atau pendengar untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sesuatunya itu apa? Terkait dengan isu aktual yang kita angkat dalam tulisan kita. Kita masuk di bagian generic structure of hortatory exposition text. Bagian ini adalah bagian yang paling penting atau the most important part in hortatory exposition text, karena teks yang bagus atau teks yang baik dan teks yang benar itu harus merujuk atau mengikuti generic structure-nya. Kenapa harus mengikuti generic structure? Supaya pembaca itu bisa mengikuti jalan pikiran si penulis, dan lewat tulisan kita dapat mempengaruhi, kita dapat mengajak pembaca atau pendengar. Nah, generic structure of hortatory exposition text itu ada 3 bagian besar. The first one is thesis, the second one arguments, and the last one is recommendation. Jadi urut-urutannya, yang pertama itu kita harus menentukan thesis. Setelah sudah menemukan thesis, baru kita masuk ke bagian arguments-nya, dan kemudian diakhiri dengan recommendation. Oke, kita akan lihat satu persatu. Di bagian thesis, the writer point of view about the topic discussed. Nah, ini bagian thesis ini kita menuliskan sudut pandang kita tentang topik yang dituliskan.
tentang isu aktual yang kita angkat. Misalnya isu aktual sekarang itu tentang vaksin. Kita ambil contoh dari video tadi ya, itu tentang vaksin. Bagaimana sudut pandang kita sebagai penulis tentang vaksin? Apakah kita setuju bahwa harus vaksin atau kita tidak setuju? Nah, jadi untuk point of view ini tidak harus setuju, tergantung dari sudut pandang kita masing-masing. Tetapi jika kita setuju, kita tuliskan. Jika kita tidak setuju, kita tuliskan di bagian thesis. Kemudian masuk di bagian arguments. Di arguments ini berisi dari series of argument which strengthen the thesis stated before. Jadi bagian argumen ini berisi tentang poin-poin pendapat kita yang memperkuat tesis sebelumnya. Misal di bagian tesis kita setuju, tadi topiknya tentang vaksin. Misal di bagian tesis kita setuju dengan vaksin, maka di bagian argumen ini kita jelaskan satu persatu poinnya kenapa kita setuju dengan vaksin, yang tujuannya tadi untuk memperkuat. Nah, jika di bagian tesis tadi point of view-nya kita tidak setuju, maka di bagian arguments ini itu juga berisi tentang argumen yang memperkuat ketidaksetujuan kita tentang vaksin di tesis awal tadi. Selanjutnya, kalau itu sudah selesai, baru kita masuk di bagian terakhir, yaitu recommendation. Ada apa di bagian recommendation? Di sini the writer gives recommendation to the reader. Di bagian recommendation ini kita sebagai penulis akan memberikan rekomendasi, akan memberikan saran kepada pembaca tergantung daripada tesis yang kita tulis di awal. Misal tadi kita setuju dengan vaksin, maka di bagian recommendation ini kita memberikan saran kenapa kita perlu divaksin. Atau kalau di bagian tesis tadi kita tidak setuju dengan vaksin, maka di bagian recommendation itu kita berikan saran, kita berikan recommendation kenapa tidak setuju divaksin, tetapi diberikan di situ. Misalnya kalau kita tidak divaksin itu tidak apa-apa, tapi ada alternatif lain. Nah, jangan hanya memberikan rekomendasi atau saran itu tidak setuju tapi tidak ada alternatif lain. Sebaiknya kalau tesis kita tidak setuju tentang suatu isu aktual atau tentang suatu topik, maka di bagian recommendation itu kita berikan alternatif lain. Jadi generic structure of hortatory exposition text ini simple, sederhana. Asal yang perlu diingat adalah harus memuat 3 poin ini. Yang pertama tadi thesis, yang kedua arguments, dan yang ketiga recommendation. Bagian selanjutnya yang tidak kalah penting itu language features of hortatory exposition text, unsur kebahasaan yang digunakan di dalam hortatory exposition text. Yang pertama menggunakan simple present tense. Kemudian yang kedua untuk bagian arguments itu kita bisa memulai dengan beberapa kata seperti firstly, secondly, thirdly, tergantung banyaknya argumen yang kita pakai. Nah, kemudian untuk di bagian recommendation kita bisa memakai klausa seperti in my opinion it's better to bla bla bla, or I think you should bla bla bla, I think you should be bla bla bla, or for these reasons we should bla bla bla. Nah, jadi di bagian recommendation ini tergantung daripada thesis tadi. Hanya yang perlu diingat, language features yang digunakan adalah simple present tense, dan jangan lupa kita menggunakan firstly, secondly, thirdly untuk mengawali argumen kita supaya dia terlihat berurutan. Ini ada quote dari Walt Disney. He said that the way to get started is to quit talking and begin doing. Untuk memulai sesuatu, cara untuk memulai sesuatu adalah berhenti berbicara dan mulai bekerja. Nah, jadi untuk membuat hortatory exposition text mungkin sepertinya sedikit sulit karena ini argumentative text, tapi yang perlu dilakukan adalah mulailah bekerja, mulai mengerjakan dan berhenti berbicara. Nah, kalian bisa mencari dari berbagai sumber tentang hortatory exposition text, tetapi untuk menulis atau membuat hortatory exposition text tidak diizinkan
untuk copy paste dari internet. Nah, kalian harus membuat topik dahulu, kemudian menentukan thesis, argument, recommendation, baru masuk ke dalam draft atau tulisannya. It's all about hortatory exposition text. I hope this video will help you in understand the material about hortatory exposition text. If you have other questions related to our material, you can contact me. Have a good day, everyone.